Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji korelasi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, adapun caranya untuk mencari uji korelasi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS ini, terlebih dahulu silakan teman-teman untuk mendownload aplikasinya terlebih dahulu, baik di Play Store maupun di App Store. Nah, jika teman-teman sudah mendownloadnya, maka kita langsung saja langkah-langkahnya. Nah, yang pertama yaitu untuk kolom name kita ubah variabelnya menjadi variabel X dan variabel Y. Dan untuk tipenya kita rubah menjadi numerik. Dan untuk desimalnya kita rubah menjadi 2. Dan untuk kolom label yaitu kita samakan dengan variabel X, variabel name, di mana variabel name X-nya yaitu kemandirian belajar, sedangkan Y-nya yaitu prestasi belajar. Nah, untuk selanjutnya pada kolom misur kita ubah menjadi skal baik pada yang pertama maupun yang kedua. Nah, selanjutnya kita klik data view. Maka muncullah data yang telah kita buat tadi, atau bisa teman-teman copy pada Microsoft Excel, nanti tinggal dipastikan saja di dalam ini. Nah, selanjutnya jika data ini telah tampil, maka kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate, lalu kita cari bivariate. Nah, maka muncullah data seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal memindahkan kemandirian belajar dan prestasi belajar ke dalam variabel. Caranya kita klik kemandirian belajar, lalu kita klik tanda panah, maka ia akan berpindah pada kolom variabel. Dan begitu juga dengan prestasi belajar. Nah, selanjutnya kita tinggal klik OK. Maka muncullah data seperti tabel di sini. Nah, selanjutnya dari hasil analisis korelasi sederhana atau R, didapatlah korelasi antara kemandirian belajar siswa dengan prestasi belajar siswa, di mana R yaitu 0,311. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang rendah antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Mengapa bisa kita katakan mempunyai hubungan yang rendah? Karena pada dasarnya kita mengetahui bahwa pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi yaitu ada dia berada pada 0,20 sampai 0,399, di mana ia terletak pada tingkat hubungan yang rendah. Nah, sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai R tadi adalah positif. Berarti semakin tinggi kemandirian belajar siswa, maka akan semakin meningkat pula prestasi belajarnya. Nah, untuk uji signifikansi koefisien korelasi sederhana atau uji T, yaitu untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi, misalnya dari kasus tadi. Nah, sebelumnya langkah yang pertama yaitu kita menentukan hipotesisnya, di mana HO-nya yaitu tidak ada hubungan secara signifikan antara kemandirian belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Sedangkan HA-nya yaitu ada hubungan secara signifikan antara kemandirian belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Nah, yang kedua yaitu kita akan menentukan tingkat signifikansi, di mana pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi alfa yaitu 5%. Karena uji ini dilakukan dua sisi karena untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan jika satu sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar. Nah, selanjutnya kita melakukan kriteria pengujian, di mana jika HO-nya diterima jika signifikansi besar dari 0,05 dan HO-nya ditolak apabila signifikansinya kecil dari 0,05. Nah, selanjutnya membandingkan signifikansi, di mana nilai signifikansi dari data tadi yaitu didapatlah 0,415, di mana nilai tersebut besar dari 0,05, maka HO-nya diterima.
Nah, dapat kita karena nilai signifikansinya yaitu 0,415 besar dari 0,05, maka otomatis HO-nya diterima. Artinya, tidak ada hubungan secara signifikan antara kemandirian belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Karena koefisien korelasinya nilai positif, maka berarti kemandirian belajar siswa berhubungan positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa berhubungan positif terhadap prestasi belajar siswa. Nah, mungkin itulah penjelasan singkat tentang cara mencari uji korelasi sederhana menggunakan aplikasi SPSS.